Selamat datang di Ahmad Tanaka EduTalk, channel yang menghadirkan inspirasi pendidikan dalam 10 menit. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, tapi juga bulan yang cukup menantang bagi para guru, terutama yang muslim. Mengajar sambil berpuasa bukan hal yang mudah, apalagi kalau energi mulai menurun, suara mulai serak, dan siswa pun semakin sulit fokus. Jadi, bagaimana cara agar tetap produktif, tetap bersemangat, dan di saat yang sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita? Nah, di video kali ini saya akan membagikan 5 kebiasaan yang bisa membantu para guru agar tetap produktif selama Ramadan. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar kebiasaan mana yang sudah dilakukan dan apakah ada tips tambahan berdasarkan pengalaman rekan-rekan guru. Kebiasaan pertama, mengatur energi dan pola makan yang cerdas. Kita mulai dari yang paling mendasar terlebih dahulu, yaitu energi. Saat berpuasa, tubuh kita butuh manajemen energi. Jadi tidak asal makan. Butuh pengelolaan energi yang baik agar kita tetap bertenaga sepanjang hari. Sahur bergizi contohnya. Mulailah dengan sahur yang kaya akan protein dan serat seperti kurma, susu, oatmeal, atau telur. Hindari makanan yang berlemak dan terlalu manis karena bisa membuat kita cepat lelah. Minum air yang cukup. Ingat, dehidrasi adalah salah satu penyebab utama kelelahan. Coba gunakan pola cerdas ini. 2-4-2. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas setelah tarwih, dan 2 gelas saat sahur. Berikutnya adalah manfaatkan power nap. Kalau ada waktu luang, tidur siang sebentar, mungkin durasinya sekitar 10-5 menit saja, itu sudah bisa sangat membantu menjaga energi, terutama sebelum zuhur atau setelah pulang mengajar. Nah teman-teman, bagaimana pola makan dan istirahat teman-teman selama Ramadan? Adakah yang dilakukan tapi kemudian optimal? Yuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Kebiasaan kedua adalah menyesuaikan metode mengajar. Saat energi kita dan siswa mulai menurun, ini saatnya kita cerdas dalam memilih metode mengajar. Gunakan metode interaktif, alih-alih ceramah panjang, buatlah sesi diskusi atau tanya jawab. Bisa juga menggunakan metode flipped classroom, di mana siswa belajar materi terlebih dahulu di rumah, lalu kita berdiskusi di kelas. Jadi kelasnya dibalik. Jadi penugasan guru memberikan arahan mungkin melalui WhatsApp group atau WhatsApp orang tua siswa, orang tua atau wali siswa. Mereka ditugasi mengerjakan atau membaca referensi tertentu, baik itu buku paket siswa maupun konten yang dibacakan atau dibagikan oleh guru melalui grup WhatsApp, atau mungkin juga berupa video untuk ditonton bersama. Nah, apa selanjutnya? Siswa belajar di rumah terlebih dahulu, menonton, membaca, atau menelaah sesuatu berdasarkan arahan dan rencana guru, lalu didiskusikan di kelas, sehingga energi guru tidak terlalu terfokus, tidak terlalu terkuras untuk memulai apa yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah terlebih dahulu. Berikutnya adalah metode atau pembelajaran berbasis proyek. Ramadan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk proyek bertema kebaikan, misalnya proyek kepedulian sosial atau refleksi spiritual dalam tugas menulis atau dalam bentuk lisan misalnya. Mereka ditugasi untuk merefleksikan pengalaman sehari-hari pada saat tarwih, saat buka bersama, atau saat sahur, atau saat berbagi, dan seterusnya. Itu dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan, atau mungkin mereka diskusikan. Sehingga ini menjadi pembelajaran tetapi berbasis proyek. Ada tugas-tugas yang mereka harus lakukan untuk mendelivery, menghantarkan materi-materi kegiatan dalam bentuk penugasan. Walaupun itu bentuknya penugasan ringan. Berikutnya adalah sisipkan ice breaking ringan. Lakukan permainan edukatif atau storytelling di awal kelas agar siswa tetap dilibatkan. Nah, saya penasaran teman-teman sekalian, metode apa yang paling efektif menurut Anda saat mengajar di bulan puasa? Ayo bagikan di kolom komentar sehingga bisa menjadi inspirasi bagi teman yang lain. Kebiasaan ketiga adalah mengelola waktu dengan baik. Manajemen waktu adalah kunci utama agar kita bisa tetap produktif dalam beribadah. Ya, ibadah kita makin maksimal. Jadi mengajarnya oke, ibadahnya juga tetap maksimal. Beberapa trik yang bisa kita terapkan. Satu, buat prioritas harian. Misalnya, mengoreksi tugas siswa pada pagi hari ketika energi kita masih full, masih penuh. Lalu gunakan siang untuk kegiatan yang lebih ringan lagi. Berikutnya adalah manfaatkan
sisihkan waktu jeda untuk ibadah di sela-sela jam mengajar. Coba sisihkan waktu untuk kita berzikir, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ini adalah bulan Ramadan, bulan ibadah, bulannya Al-Quran. Kita baca Al-Quran, atau refleksi pribadi untuk memperbaiki kualitas ibadah kita bikin target-target, lalu kemudian kita berusaha untuk istiqamah dengan target-target tersebut. Ini adalah bulan pembelajaran. Dengan bulan Ramadan ini kita membuat target dan memaksa dalam tanda petik diri kita untuk belajar beribadah. Nah, sehingga ini akan menjadi kebiasaan kita di hari-hari selanjutnya. Makin baik menjelang akhir Ramadan dan insya Allah akan berlanjut setelah Ramadan selesai. Kemudian berikutnya adalah buat jadwal yang fleksibel. Jika memungkinkan, atur jam mengajar agar sesuai dengan ritme tubuh. Misalnya, lebih banyak diskusi di siang hari saat energi kita mulai menurun. Nah, apakah ada tips manajemen waktu yang lain yang biasa dilakukan oleh teman-teman? Ayo berbagi di kolom komentar agar yang lain juga tercerahkan. Kebiasaan keempat adalah menjadikan Ramadan sebagai momen refleksi dan pengembangan diri. Ramadan bukan hanya tentang puasa, tapi juga tentang perbaikan diri. Sebagai guru, kita bisa memanfaatkan bulan ini untuk refleksi dan pengembangan diri. Bagaimana caranya? Pertama, belajar hal yang baru. Misalnya, membaca buku pendidikan, membaca buku tentang metode pembelajaran, kurikulum yang terbaru, pendekatan-pendekatan, model-model pembelajaran terbaru, atau kebijakan pendidikan yang terbaru. Mengikuti webinar. Ada banyak webinar yang gratis, webinar yang berbayar juga untuk meningkatkan dan pengembangan diri kita. Atau mungkin kita sambil mempelajari sesuatu yang baru, kita kemudian mempraktekkan strategi mengajar baru di kelas. Berikutnya, kebiasaan keempat ini adalah mengevaluasi diri. Apa yang bisa kita tingkatkan dalam cara mengajar kita setelah Ramadan ini? Jadi kita buat persiapan dari hasil belajar kita, hasil refleksi kita untuk memperbaiki cara pembelajaran kita agar siswa kita semakin senang, kita pun puas menghadirkan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi sekolah kita, bagi pendidikan kita, bagi pengabdian kita terhadap profesi kita sebagai guru. Berikutnya adalah menumbuhkan kebiasaan kesabaran dan empati. Ramadan adalah bulan latihan kesabaran yang pastinya berguna untuk menghadapi tantangan kelas. Menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana cara terbaik untuk menjadikan Ramadan sebagai momen untuk refleksi? Saya yakin pasti ada yang memiliki pengalaman yang terbaik. Kebiasaan kelima adalah mengajarkan nilai Ramadan kepada siswa kita. Nah, terakhir, kita sebagai guru punya peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Ramadan kepada siswa kita. Misalnya, menanamkan nilai berbagi. Ajak siswa kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti donasi atau aksi berbagi di sekolah. Kita minimal di kelas yang kita ajar, atau berkolaborasi dengan wali kelas, atau berkolaborasi dengan kepala sekolah misalnya, atau kepala madrasah. Kita menggagas sebuah kegiatan yang temanya adalah kegiatan sosial. Ini dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebiasaan yang baik pada diri siswa kita. Berikutnya adalah mengedukasi tentang disiplin dan kejujuran. Puasa mengajarkan kejujuran, karena hanya kita dan Allah yang tahu apakah benar-benar kita berpuasa atau batal, atau yang lain-lain yang menunjukkan ketidakjujuran kita kepada ibadah kita sendiri, kejujuran kita pada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kita mengajarkan nilai Ramadan kepada siswa kita melalui refleksi harian. Luangkan beberapa menit di akhir pelajaran untuk bertanya. Misalnya, apa hikmah yang kalian dapatkan hari ini dari puasa yang kita lakukan? Biarkan ini menjadi pertanyaan terbuka yang mungkin bisa dijawab oleh anak-anak secara berkelompok, secara pribadi maupun kelas. Jadi buat mereka untuk berpikir, merefleksikan hari-harinya, tadarusnya, bacaan Al-Qurannya, sedekahnya, interaksinya dengan orang tua, partisipasinya dalam menyiapkan berbuka dan sahur ataupun aktivitas sehari-hari. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajar tentu, tapi juga mendidik karakter anak-anak kita. Nah, apa cara favorit yang teman-teman lakukan dalam mengajarkan nilai-nilai dalam bulan suci Ramadan ini?
Ya, silakan share kepada rekan-rekan kita yang lainnya untuk bisa menjadi berbagi pengalaman. Jadi sebagai penutup, kita sudah membahas 5 kebiasaan penting agar kita bisa tetap produktif selama Ramadan, yaitu 1, mengatur energi dan pola makan. Jadi pola makan yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan metode mengajar. Carilah metode pembelajaran yang bisa memanage energi kita. Yang ketiga adalah mengelola waktu dengan baik. Yang keempat, menjadikan Ramadan sebagai momen refleksi. Dan kelima adalah mengajarkan nilai-nilai Ramadan kepada para siswa kita. Nah, dari kelima kebiasaan ini, mana yang menurut kita paling bermanfaat, atau mungkin kita punya tips lain yang belum saya sebutkan di dalam konten YouTube kita ini. Terima kasih sudah menonton Ahmad Tanaka EduTalk 10 menit menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke sesama guru agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi, salam inspirasi.